Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja pada materi selanjutnya yang ketujuh tentang instrumen penelitian dan olah data. Yang pertama adalah menjelaskan pentingnya data dan pengolahannya bagi suatu penelitian. Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data berdasarkan sumbernya ada dua, primer dan sekunder. Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Kemudian data berdasarkan sifatnya ada kualitatif dan kuantitatif. Kemudian berdasarkan proses atau cara untuk mendapatkannya, maka data kuantitatif dibagi menjadi dua, data diskrit dan data kontinum. Diskrit adalah data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh dengan cara membilang. Data kontinum adalah data dalam bentuk angka yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Kemudian berdasarkan tipe skala pengukuran yang digunakan ada 4 data nominal, yaitu data yang diperoleh melalui pengelompokan objek berdasarkan kategori tertentu. Data ordinal yaitu data yang berasal dari suatu objek atau kategori yang telah disusun secara berjenjang menurut besarnya. Data interval yaitu data hasil pengukuran yang dapat diurutkan atas dasar kriteria tertentu serta menunjukkan semua sifat yang dimiliki oleh data ordinal. Kemudian data rasio yaitu data yang menghimpun semua sifat yang dimiliki oleh data nominal, ordinal, serta data interval. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Dua hal yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen. Kemudian kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliable apabila instrumen tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan data. Kemudian pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting sumber dan cara. Dilihat dari settingnya, data dikumpulkan pada setting ilmiah, natural setting, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden dan lain-lain. Bila dilihat dari sumbernya, pengumpulan data sebagaimana dijelaskan tadi, ada sumber primer dan sumber sekunder. Kemudian dari teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara wawancara interview, angket kuesioner, atau pengamatan observasi dan gabungan ketiganya. Yang pertama, wawancara atau interview. Penggunaan metode interview memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data dibandingkan dengan mengedarkan angket kepada responden. Interview sangat rumit. Dalam melakukan interview, peneliti harus memperhatikan sikap pada waktu datang, sikap duduk, kecerahan wajah, tutur kata, keramahan, kesabaran, serta keseluruhan penampilan akan sangat berpengaruh terhadap isi jawaban responden yang diterima oleh peneliti. Oleh sebab itu, maka perlu adanya latihan yang intensif bagi calon interviewer. Sutresno Hadi mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview dan juga kuesioner angket adalah: 1. Subjek responden adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. 2. Bahwa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. Yang ketiga, bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti. Ada dua macam, yang pertama wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan apabila peneliti mengetahui pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, tentu sebelumnya sudah hendaknya disiapkan instrumen-instrumen berupa pertanyaan tertulis yang telah disiapkan, sehingga responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya. Kemudian wawancara tidak terstruktur tentu adalah wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Ini digunakan berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, seperti bagaimanakah pendapat Bapak atau Ibu terhadap kebijakan pemerintah tentang impor gula saat ini, dan bagaimana dampaknya terhadap pedagang dan petani. Selanjutnya, kuesioner angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Ini merupakan teknik pengumpulan yang efisien bila peneliti ingin tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Umas Karan mengemukakan beberapa prinsip dalam penulisan angket, yaitu prinsip penulisan, pengukuran, dan penampilan fisik. Prinsip penulisan angket berupa 1. Isi dan tujuan pertanyaan. Maksudnya apakah isi pertanyaannya pengukuran atau bukan. Kemudian bahasa yang digunakan harus disesuaikan dengan bahasa responden. Kemudian tipe dan bentuk pertanyaan terbuka dan tertutup. Kemudian pertanyaan tidak mendua. Kemudian tidak menanyakan yang sudah lupa. Selanjutnya pertanyaan tidak menggiring.
Selanjutnya, pertanyaan tidak terlalu panjang dan seterusnya, pertanyaan dimulai dari yang umum menuju yang spesifik. Bagian C yang ketiga adalah observasi. Observasi mempunyai ciri spesifik dibanding yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses teologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Ada dua macam. Yang pertama, observasi berperan serta atau participant observation. Dalam hal ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati. Dalam perusahaan misalnya, betul peneliti dapat berperan sebagai karyawan. Selanjutnya, observasi non-partisipan. Dalam hal ini peneliti hanya sebagai pengamat penelitian. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik, fenomena ini disebut variabel penelitian. Instrumen-instrumen penelitian sudah ada yang dibakukan, tetapi masih ada yang harus dibuat peneliti sendiri. Instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel dalam ilmu alam sudah banyak tersedia dan telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Variabel panas misalnya, maka instrumennya adalah kalorimeter. Suhu misalnya, maka instrumennya termometer dan sebagainya. Jumlah instrumen penelitian tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Misalnya, meneliti tentang pengaruh kepemimpinan dan iklim kerja lembaga terhadap produktivitas kerja pegawai. Maka ada 3 instrumen. Instrumen untuk mengukur kepemimpinan, yang kedua mengukur iklim kerja, yang ketiga mengukur produktivitas kerja pegawai. Cara menyusun instrumen, titik tolak dari sebuah instrumen adalah adanya variabel-variabel penelitian yang ditetapkan peneliti. Dari variabel itu diberikan definisi operasionalnya dan selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur. Dari indikator ini kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Untuk memudahkan penyusunan instrumen, maka perlu digunakan matrik pengembangan instrumen atau kisi-kisi. Misal, variabel penelitiannya tingkat kekayaan, maka indikatornya ada rumah, kendaraan, tempat belanja, pendidikan, dan sebagainya. Maka butir-butir pertanyaan atau pernyataannya adalah berapa jumlah rumah, di mana letak rumah, berapa luas masing-masing rumah, dan seterusnya. Kendaraan juga seperti itu, berupa butir-butir pertanyaan, dan seterusnya. Cara menyusun instrumen tergantung pada beberapa faktor, bentuk-bentuk daripada instrumen tersebut. Di antaranya, teknik pengumpulan data yang akan digunakan. Bila menggunakan angket, maka pilihan ganda lebih komunikatif. Bentuk checklist, dan lain-lain. Dapat digunakan sebagai pedoman observasi maupun wawancara. Kapan metode pengumpulan data ini digunakan? Angket digunakan bila responden jumlahnya besar, dapat membaca dengan baik, dan dapat mengungkapkan hal-hal yang sifatnya rahasia. Observasi digunakan bila objek penelitian bersifat perilaku manusia, proses kerja, gejala alam. Kemudian wawancara digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit. Kemudian gabungan ketiganya digunakan apabila ingin mendapatkan data yang lengkap, akurat, dan konsisten. Itulah yang dapat saya sampaikan pada